Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom family, good to see you hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat datang di kebaktian online BIC Denver. Kembali kita akan menikmati berkat Tuhan hari ini. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Andreas Sustono dari Indonesia. Akan membawakan firman, akan memberkati kita semua. Namun sebelumnya, saya ajak kita semua persiapkan keluarga Anda. Mari duduk bersama-sama, masuk dalam penyembahan. Pujilah nama Tuhan, bersyukurlah dan sembahlah Tuhan kita. Dan rasakan hadiratnya turun di rumah kita masing-masing. Dan nanti kita akan mendapatkan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. So have a great Sunday. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you. Shalom. Shalom to all of you in every part of the world. Thank you so much for joining us in our Sunday service. And we come here to give our best offerings to the Lord. Amen. And Jesus said, "Come, those who are weary and heavy burdened, and He'll give you rest." That's why we're coming here. And that's why we're to worship together and lift up His names. And He will give us rest. Amen. Are you ready? Let's give Him the best worship time. Oh, thank you, Jesus. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find His mercy, come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For He so loved the world, for God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Bring all your failures, bring your addiction, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well, walking in freedom. For God so loved the world. One more time. For He loves the world. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell, forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Let's give Him praise. Praise God. Praise God. From whom all blessings flow. Praise Him for the wonders of His love. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise Him for the wonders of His love.
Jesus. Thank you for your everlasting love. Thank you for your abundant love in our life, Jesus. We praise you. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Memuji, memuliakan namanya. Amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, pelatarannya dengan puji-pujian, sebab dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik, dan selalu baik. Haleluya. Mari dimanapun saudara berada, tepuk tangan sama-sama. Kita puji dia. Haleluya. Oh, we worship you, Jesus. Glory, glory to your name. Saudara-saudara, dia sungguh baik. Dia layak terima pujian. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan soal kemenangan. One more time, kami datang bawa pujian, bersama
worthy, Lord. Worthy to be praised. All the honor, Lord, belongs to you, Jesus. We thank you, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Tuhan Yesus, untuk saat yang indah Tuhan, di mana kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami ada di sini karena karunia-Mu Tuhan. Dan biar hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Oh, I worship you. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan segenap hati katakan sama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ini hidup kami Tuhan untuk sembah-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
hati-Mu. Dia yang telah terlebih dulu mengasihi kita dan mempersembahkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia mati buat saudara dan saya untuk memberi kita kehidupan yang kekal. Sungguh baik, sudah selayaknya hidup kita seluruhnya kita persembahkan untuk Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Come dwell in us, Lord. And let us worship You with spirit and truth. I want to please You, Lord Jesus. Spirit, fall on me now. I need Your anointing, come in Your power. I love You, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love You more. Holy Spirit, fall on me now. I need Your anointing,
Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. So, come, Holy Spirit, fall on me now. We need you, Holy Spirit. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Pour it out, pour it out. In spirit and in truth, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time. I'm reaching for your heart, Lord Jesus. Oh, pour it out where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Now, Holy Spirit, bring your presence in this place, in all the homes that are tuning in and watching today. Di dalam setiap keluarga yang ikut dalam Sunday service, biar Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus mengambil alih Tuhan. Haleluya. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of Lord, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord.
Spirit, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Oh, how I need you, Lord. Oh, you're the only one I need. Spirit of life, flowing into my heart. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence. Your presence heals, Lord Jesus. Your presence restores. Your presence strengthens, Lord. Peace and joy. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me close, draw me, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you, as I lift up your name, pour out your spirit, Lord. Oh, drown us in your spirit, Jesus. As I worship you, as I worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Magnify your name. Thank you, Jesus. Shalom. Mari saya jemput kita berdiri di tempat masing-masing. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Tuhan yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah minggu pada hari ini. Biarlah setiap kami diberkati oleh firman-Mu dan kami berubah dan kami percaya pada waktu kami mengikuti firman Tuhan, hidup kami akan mengalami kebaikan-kebaikannya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ambil posisi yang enak, jangan tiduran, jangan santai, duduk dalam sikap yang baik untuk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Pesan saya, Anda selalu tetap menjaga kebersihan, memakai masker bila berada di luar rumah, tetap menjaga jarak, dan kalau saudara pulang, cepat mandi pakaian saudara dari luar, masker saudara segera dicuci, rambut dikeramas, sehingga saudara dengan kejadian pandemik ini kita berlatih menjadi orang-orang yang menjaga kebersihan. Niscaya saudara tidak akan pernah tertular COVID-19. Puji Tuhan. Selama ini kita selalu berpikir kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mengalami kesulitan. Kita tidak akan pernah mengalami keadaan yang buruk. Saya mau cerita dulu tentang seorang di Amerika. Katakan saja namanya Mr. Stephen. Dia mempunyai posisi yang luar biasa di dalam sebuah perusahaan sebagai seorang eksekutif muda.
dari pekerjaan dan kariernya yang luar biasa itu, dia menempati sebuah rumah yang sangat baik bersama dengan istri dan kedua anaknya. Tetapi kenyamanan posisi yang sangat luar biasa itu mendadak berubah pada waktu negara memanggil dia untuk menjadi garda nasional. Dia harus mengikuti wajib militer dan dia akan diutus untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Saudara, mendadak dia harus keluarganya, istri dan anak-anaknya dipindahkan ke sebuah tempat. Anak-anaknya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sekolah yang baru. Dan istri dan anak-anaknya harus menghadapi bahwa suaminya akan pergi diutus untuk perang di negara lain. Yang tidak tahu berapa lamanya dan bagaimana keadaannya, itu akan selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Kadangkala saudara-saudara dalam hidup ini kita berpikir, mungkin dengan kekayaan kita, dengan pekerjaan baik kita, kita selalu berpikir bahwa kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Sampai kita lupa dengan kedaulatannya Tuhan. Sampai kita lupa bahwa kita manusia itu untuk mengatasi kematian saja tidak mampu. Lantas kita coba bahwa segala sesuatu dalam hidup ini saudara bisa kendalikan. Sampai saudara lupa bahwa manusia itu hanya bisa berencana. Dan semuanya tergantung Tuhan. Orang yang rendah hati mengatakan, kalau saya merencanakan begini, tetapi semua bisa jadi karena Tuhan. Tetapi hari ini gereja itu tanpa sadar mendoktrinasi kita seolah-olah bahwa hidup kita itu tergantung daripada ucapan kita, dari pemikiran kita, dari apa yang kita lakukan. Artinya, saudara bisa mengendalikan segala-galanya dalam kehidupan ini. Marilah kita bercermin dari firman Tuhan pada hari ini, yang saya mau beritahukan daripada kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara tahu, jarang sekali kalau kita melihat predikat manusia yang seperti begini. Saleh tetapi diberkati secara finansial. Mempunyai kekayaan yang berlimpah sampai dikatakan di negeri timur tidak ada orang yang kekayaannya sebanding dengan Ayub. Artinya Ayub pada waktu itu adalah manusia terkaya. Kebanyakan orang kalau kaya, imannya itu tidak sedalam daripada Ayub. Atau sebaliknya kalau orang mempunyai iman yang begitu saleh seperti Ayub, biasanya dia ekonominya sederhana saja, biasa-biasa saja. Tetapi Ayub memiliki kelengkapan yang luar biasa, dua-duanya dia miliki. Baik kaya secara rohani, kaya secara jasmaniah. Anda lihat ternaknya, gudang-gudangnya, pertaniannya. Bahkan dia mempunyai 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Bagi suku-suku tertentu di Indonesia, misalnya keturunan orang Tionghoa, orang Batak, itu kalau mempunyai anak laki-laki sampai 7, itu adalah penerus keluarga. Jadi Anda lihat, Ayub itu betul-betul manusia yang sangat sempurna. Bayangkan setiap hari dia tidak pernah melupakan mengajak anak-anaknya untuk membangun mezbah keluarga. Bahkan mereka selalu hidup dengan pesta. Saudara tahu, hidup dengan pesta itu tidak murah, tetapi keluarga ini sangat mampu sekali. Sampai karena kesalehannya, Tuhan itu berbicara kepada iblis di alam yang tidak pernah bisa dilihat oleh manusia.
dengan kasat mata. Jadi saya mengatakan di alam yang lain. Ada percakapan antara Tuhan dengan iblis, malaikat yang jatuh itu. Kira-kira begini, bro, sudah dengar belum tentang hambaku yang namanya Ayub? Orangnya itu hebat banget. Dia pekerja keras, dia mengasihi keluarganya. Komplit kan saudara? Biasanya orang kalau gila kerja, dia akan digila-gilain sama keluarganya. Dasar suami gila. Nah kira-kira begitu. Kalau ini dia gila sama pekerjaannya, dia gila juga sama keluarganya. Artinya apa? Dia mengasihi, dia punya hidup yang sangat seimbang. Dan yang ketiga, kamu tahu bahwa imannya itu sangat luar biasa. Lantas iblis bilang begini sama Tuhan, ya terang saja. Kamu melingkupi dia, menjaga dia, mengawal dia. Makanya dia bisa dekat dengan engkau, makanya dia terus memuji engkau. Tapi coba, semua fasilitas yang kau berikan, kamu cabut, pasti dia akan seperti yang lainnya akan meninggalkan kamu dan menghujat engkau. Saya mau beritahu saudara, pada hari ini banyak orang, kalau semua keadaannya baik-baik, bisnisnya baik, sakitnya disembuhkan, dia mengalami mujizat, kita itu nyanyi mudah saja. Ku kagum hormat akan engkau. Karena kita merasakan semua kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bisnis kita bagus, penghasilan kita bagus. Di saat musim yang seperti begini, orang-orang penghasilannya menurun, kita justru melimpah. Order semakin banyak. Tetapi begitu keadaannya terbalik, kita sakit tidak kunjung sembuh, kita mengalami musibah, kita dirampok, aset kita habis, anak kita kecelakaan, kita mulai marah sama Tuhan. Bahkan kita mulai kecewa, kita mulai menyalahkan Tuhan. Mungkin sebelum menyalahkan Tuhan kita menyalahkan gereja. Gereja ini tidak ada urapannya. Gereja ini kita tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Kita coba menyalahkan orang lain. Mengapa ini terjadi? Karena kita berpikir hidup dengan Tuhan itu semua yang negatif tidak boleh terjadi. Saudara tahu, semua pelajaran di dalam perjanjian lama, di dalam suratan Korintus dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama itu menjadi pelajaran buat kita yang hidup di zaman akhir ini. Jadi saudara tidak bisa membuang sejarah daripada perjanjian lama, apa yang dikatakan dalam perjanjian lama, karena apa yang dikatakan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Dan itu merupakan peta perjalanan daripada hidup orang percaya. Itu kata Rasul Paulus dalam kitab Korintus. Nah, saudara, iblis mengatakan, coba kamu angkat semuanya, pasti dia akan meninggalkan engkau. Saudara, dari apa yang dikatakan iblis ini, bahwa begitu Ayub bangkrut, hancur hidupnya, maka dia akan menghujat, meninggalkan engkau, Tuhan. Saya pikir apa yang disampaikan oleh iblis itu, saudara, adalah sesuatu yang betul-betul natural, alamiah, manusiawi banget. Ya. Nah, saya ingin memberikan beberapa catatan buat kita dari pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita tidak pernah tahu sebelumnya apa yang direncanakan oleh Allah bagi kita.
Ayub tidak pernah diberitahu dan diberi peringatan sebelumnya. Saudara tahu pagi hari itu seperti pagi-pagi yang sebelumnya fajar tetap menyingsing seperti biasanya. Malam telah berlalu seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada manifestasi malaikat tiba-tiba datang, mengetuk jendelanya, atau membuat catatan di meja dapur. Seperti kita selalu membayangkan kalau ada kejadian itu kira-kira kita akan ada mimpi. Kenapa sih kita suka begitu? Suka seperti orang yang sudah Kristen tapi senang dengan hal-hal yang klinik. Maaf ya, makanya sekarang gereja yang berbau klinik itu sangat diminati oleh orang banyak. Gereja-gereja dengan praktek sihir. Kenapa? Ternyata kebiasaan lama kita belum berganti. Kita seringkali berpikir kalau ada musibah mestinya ada sebuah peringatan. Ada sebuah tanda. Saya mau kasih tahu saudara, kita ini manusia, bukan Tuhan. Anda harus melengkapi pemikiran Anda sesuai dengan firman. Kita ini manusia, bukan Tuhan. Izinkan Tuhan yang punya hidup ini, yang punya kedaulatan, biarkan dia melakukan apa saja yang dia mau. Dan saudara harus belajar menerima. Saudara harus belajar memahami, mengerti. Walaupun saudara tidak bisa memahami 100%. Ayub pada waktu dia mengalami musibah demi musibah, sampai dia dipulihkan dalam kitab Ayub pasal 42. Pertanyaannya dia tidak pernah terjawab, mengapa ini bisa terjadi pada diriku? Lengkapi pemahaman saudara tentang hidup ini. Tidak semua misteri dalam hidup ini harus saudara mengerti. Kenapa matahari terbit di timur? Kenapa tidak dari selatan? Nanti saudara gila. Memikirkan sesuatu yang sebetulnya bukan hak kita. Ya sudah, kita pasrah saja. Sama seperti saudara bertanya, kapan pandemik ini akan berlalu? Saya mau kasih tahu, bukan saya saja yang tidak tahu. Presiden kita pun juga tidak tahu. Para ahli pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu apa? Itu kedaulatan Tuhan. Hanya karena kita jago bisnis, jangan kita berpikir kita juga jago soal kehidupan ini. Ada banyak misteri. Otak kita hanya sebesar bakpao. Terus kita mau mengatasi dunia ini, saudara akan gila, saudara akan stres, saudara akan tertekan. Nah ini yang saudara mesti mengerti dari pelajaran pertama ini pada hari ini. Kita tidak pernah tahu sebelumnya apa yang direncanakan oleh Allah bagi kita. Bagian kita adalah berjalan di dalam iman, bukan dalam penglihatan. Percaya, sekalipun saudara tidak menjamah. Manusiawi kita seperti Thomas, harus pegang dulu baru kita percaya. Tugas kita harus percaya sekalipun kita tidak bisa menjamah. Sekarang perempuan hamil bisa dilihat dengan USG. Bisa didengar dengan alat yang tradisional, ada detak jantung. Zaman dulu nggak ada alat-alat seperti itu. Orang harus percaya bahwa dia hamil. Saudara harus bersandar, tinggal tetap, dan tidak boleh melarikan diri. Saudara harus percaya bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Dan di balik itu semua ada berkat yang sangat berharga yang kita tidak mengerti. Kan pertanyaan kita selalu begini,
Kenapa ya saya selalu mengalami begini? Mengapa saya bisa begini? Kan saya rajin bayar perpuluhan, kan saya sudah berkorban. Tanpa sadar kita sudah merasa berjasa terhadap Tuhan. Kita lupa bahwa napas kita itu diberikan Tuhan. Kita bisa bekerja itu karena ada keahlian, talenta yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sampai kita menjadi sombong. Dan karena kesombongan kita menganggap orang dengan sebelah mata. Tanpa sadar saudara menjadi bajak laut. Saudara menjadi tidak sadar. Memandang orang dengan sebelah mata. Artinya apa? Saudara tidak bisa melihat orang dengan lengkap. Dan saudara tidak bisa melihat hidup saudara dengan perspektif yang vertikal. Saudara hanya mempunyai perspektif cara pandang yang horizontal, yang manusiawi. Saudara nggak bisa menangkap maksudnya Tuhan. Coba mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10 ayat 23-24. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu supaya aku jangan kau binasakan. Dari ayat ini saudara bisa belajar. Yeremia mengatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku, bukan saja kita perlu diajar, tetapi kita kadang-kala perlu dipukul supaya kita menyadari keadaan kita. Bahwa kita tidak mempunyai kekuasaan. Tuhan yang mempunyai kedaulatan. Hati manusia memikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kata Amsal 16 ayat yang ke-9. Bahkan dalam Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara harus mempunyai sebuah kesadaran bahwa kita tetap manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan kita tidak bisa memahami sepenuhnya tentang Allah, tentang kehidupan ini. Jadi belajarlah kita untuk bukan hanya sadar, tetapi tahu diri. Sekalipun Tuhan berkata dalam Yeremia 29 yang kita sering baca, ayat 11-13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pernahkah saudara membayangkan bahwa rancangannya Tuhan itu tidak seperti gambaran saudara? Burung Raja Wali, dia kadangkala secara tiba-tiba mesti mengangkat sarang daripada anaknya. Anak yang sudah nyaman, tiba-tiba dia harus bukan hanya kehilangan sarangnya, tapi jatuh begitu dalamnya dari ketinggian. Sepertinya ibu Raja Wali ini sadis. Membuat kenyamanan yang selama ini dirasakan oleh anak-anaknya. Tetapi anaknya baru sadar. Dalam keadaan seperti begitu, kedua kepak sayapnya dilepaskan. Dikepakkan. Dan mereka mulai belajar terbang. Dan begitu sampai hampir mendarat ke bumi. Tiba-tiba ibu ini mengangkat anaknya dalam ketinggian. Dan dia merasa selamat. Sementara saudara. Dan tidak lama kemudian ibu itu melepaskan lagi. Sampai anaknya bisa terbang dengan kekuatan sayapnya mereka sendiri. Itulah rancangan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, sekalipun tidak kita pahami. Kok Tuhan itu tega?
tapi melatih kita. Makanya seringkali ujian itu untuk mengangkat kita menjadi orang yang lebih baik daripada keadaan yang semula. Kenyamanan kadangkala membuat kita, maaf ya, menjadi terbatas, menjadi bodoh. Kita kadangkala perlu digoncang, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, pikirannya Tuhan itu bukan pikirannya kita. Rancangan Tuhan kata kitab Yesaya itu bukan rancangannya kita. Jadi saudara perlu belajar. Bahkan di dalam suratan Yakobus pasal yang pertama. Saudara mesti belajar. Kalau menghadapi kesusahan, menghadapi pencobaan, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena ujungnya saudara akan melihat kemuliaan akan terjadi. Ya. Suratan Petrus yang banyak bicara tentang penderitaan, dia katakan serahkan kepada Tuhan yang kuat. Maka kamu akan ditinggikan pada waktunya. Jadi mari belajar saudara. Pelajaran yang kedua yang ingin saya jelaskan pada hari ini saudara dari peristiwa penderitaan yang dialami oleh Ayub. Yaitu saudara-saudara, Anda perlu belajar sebuah perspektif yang vertikal. Supaya mencegah kita daripada kepanikan horizontal. Orang yang tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, yang tidak bisa melihat kepada Tuhan, maka dia akan mengalami kepanikan secara horizontal. Kita akan coba menyalahkan siapa-siapa. Dalam persoalan, di dalam penderitaan, orang bisa mengetahui kedalamannya dengan Tuhan. Coba Anda bayangkan, pemahamannya Ayub dengan Tuhan itu luar biasa. Orang kalau di dalam semua kebaikan, dalam semua kenyamanan, dalam semua berkat-berkat melimpah, anak-anak berhasil, harta benda banyak, karier meningkat, nyanyi dengan bagus sama Tuhan, bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Tetapi coba bayangkan saudara, kalau engkau menghadapi keadaan yang terbalik. Itu makanya istrinya mengatakan kepada Ayub, untuk dia meninggalkan Tuhan, menghujat Tuhan. Itu adalah reaksi yang normal. Makanya dalam keadaan seperti itu pun juga dia berkata, aku lahir telanjang dan aku juga mati nanti telanjang. Aku tetap menyembah Tuhan. Tuhan bilang sama iblis, coba lihat, hebat kan hambaku Ayub. Lantas iblis bilang, ya terang saja kamu masih menjaga nyawanya, mengelilingi dengan kesehatan. Tapi coba lihat, tatkala kesehatan kamu cabut, pasti dia akan menghujat engkau Tuhan. Tuhan bilang, silakan. Lakukan, tapi jangan mencabut nyawanya. Saudara tahu, semenjak saat itu dia mengalami penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau kita sakit pada bagian-bagian tertentu, tetapi dia sekujur tubuhnya tumbuh. Apa itu namanya? Semacam kayak lobang-lobang cacing, nanah yang begitu sakit, yang dia harus hilangkan sakitnya dengan pakai beling. Tetapi saudara tahu, dia tetap menyembah Tuhan. Beda dengan kebanyakan kita. Begitu kita mengalami musibah, kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama manusia, bahkan kita suka menyalahkan gereja. Oh, gereja ini kurang diurapi, pemimpinnya tidak benar. Kok buktinya saya di gereja ini tidak diberkatin? Saya mengalami musibah demi musibah. Bukan salah gereja, bukan salah siapa-siapa. Tetapi Tuhan punya rencana yang saudara tidak pahami. Karena saudara berpikir teologi saudara adalah teologi sukses, teologi kemakmuran. Tidak boleh mengalami penderitaan. Kenapa saudara nggak sekalian berpikir kalau nanti melahirkan nggak perlu teriak-teriak tapi tertawa terkekeh-kekeh. Orang-orang yang saudara kasih tidak perlu mati. Hidup sampai kekal selama-lamanya. Nggak pernah mengalami kematian seperti firman Tuhan dalam Ibrani 9. Itu pemahaman kita yang picik, yang cepat. Kita tidak melihat firman secara komprehensif. Kita cuman hanya mau mengikuti teologi yang enak-enak.
Ayo saudara berubah, bertobat saya katakan. Pelajaran yang ketiga saudara, supaya engkau tidak negatif dalam kehidupan tatkala menghadapi penderitaan. Pelajaran yang ketiga, saya ingin katakan begini. Saudara harus belajar. Punya kepekaan. Untuk mendeteksi nasihat yang salah dari orang-orang yang bermaksud baik. Istrinya sudah mendampingi Ayub sekian lama, bukan tanpa cinta. Justru dia sayang sama suaminya. Dia melihat penderitaan suaminya, dia berkata, udah kutukin Tuhan saja supaya akhirnya kamu bersalah, akhirnya kamu mati dan penderitaan berakhir. Itu kan nasihat yang baik. Tapi Anda perlu mendeteksi apakah itu benar. Di dalam terjemahan The Message, terjemahan bahasa Inggris, firman Tuhan mengatakan begini, Ayub bilang begini, perkataanmu itu seperti perempuan dungu, seperti perempuan bodoh. Masa kita mau terima yang baik daripada Allah, yang tidak baik kita tidak mau terima daripada Allah. Dengarkan kalimat ini baik-baik. Jangan Anda memuliakan Tuhan saat semua kebaikan, semua berkat finansial, mujizat Anda alami. Tapi begitu tatkala Anda mengalami masalah, tatkala Anda mengalami kesulitan, Anda tidak mengatakan bahwa Allah itu baik. Belajarlah dalam hidup ini untuk tidak hanya mengalami hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang buruk yang Tuhan luaskan. Supaya apa? Anda belajar mengerti maksud Tuhan buat hidup Anda yang luar biasa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tenangkan hati kita. Mari buka tangan saudara. Bapa, bawa kami pada hari ini untuk memahami pelajaran tentang penderitaan ya Tuhan Yesus. Seringkali kami senang bernyanyi, ku kagum hormat akan Engkau. Karena Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan bagi kami. Tuhan menjawab semua doa kami. Kami sehat, kami makmur, anak-anak kami luar biasa, kami punya rumah yang bagus, pekerjaan yang baik. Tetapi pada saat keadaan ini terbalik menjadi musibah, menjadi malapetaka seperti yang dialami oleh sekarang, mungkin kami kehilangan pendapatan kami. Mungkin kami sakit, mungkin kami mengalami musibah. Seringkali kami marah. Itu membuktikan bahwa kami tidak mempunyai kedalaman dengan Tuhan. Kami hanya mencintai Tuhan karena Tuhan melakukan semua kebaikan. Sampai kami lupa bahwa sebetulnya Tuhan sedang mendidik kami melalui semua persoalan yang diluaskan datang kepada diri kami. Ajari kami punya kepekaan ya Tuhan Yesus. Sekalipun ada nasihat yang baik, tapi belum tentu benar. Kami harus mengingat bahwa nasihat-nasihat yang positif, nasihat-nasihat yang berbau humanisme, walaupun itu manusia, tetapi masuk akal maksud saya. Walaupun itu baik, tapi itu tidak sesuai dengan firman, kami harus hati-hati ya Tuhan Yesus. Karena itu akan menyesatkan kami. Ajari kami seperti Ayub untuk selalu bersyukur. Berkati setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah pada hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami berubah, biarlah kami mulai punya kedalaman dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap menyembah Tuhan seperti Ayub berkata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman tambahan. Yang pertama adalah United Prayer Tower atau menara doa kita yang biasanya kita lakukan setiap hari Senin jam 7 malam. Kita majukan menjadi jam 6 sore. Jadi jam 6 sampai jam 7 setiap hari Senin. Karena kita sudah memasuki winter season. Saudara, saya ajak saudara semua mari berdoa sungguh-sungguh bagi Amerika menjelang masa election tanggal 3 November yang akan datang. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan turun atas Amerika sehingga Amerika benar-benar dipulihkan dan diberkati lagi. Saudara dan saya, kita yang hidup di Amerika, mari masuk berdoa bagi bangsa ini. Yang kedua, 2 minggu setelah ini yaitu tanggal 2 November,
Healing Center akan dibuka dan dimulai kembali setiap hari Senin sesudah menara doa, yaitu jam 7.30 sampai dengan jam 9 malam setiap hari Senin. Mari mulai sekarang ajak mereka, siapkan mereka, keluarga yang sakit, teman-teman, siapapun juga yang mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ada mujizat, ada kebaikan Tuhan turun dalam Healing Center. Kita berdoa bagi mereka yang memerlukan anugerah daripada Tuhan, yaitu kesembuhan fisik, mental, jiwa, pikiran mereka, emosi mereka, dan juga hal-hal yang lain. Kesembuhan hubungan, pemulihan. Tuhan akan menyembuhkan kita semua. Haleluya. God bless you all. Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website. You will be prompted to give via credit card or debit card or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. For our daily activities, we have Healing Center Ministry every Monday at 7 p.m., followed by Unity Prayer Tower at 8:30 p.m. from Monday to Saturday. For our cool meetings, we will be having it online and on-site. For Aurora and Centennial, we will be having it every Thursday at 7 p.m. Highlands Ranch every Friday at 7 p.m. And for more information, you can contact Pastor Arnold for Cool Aurora, Pastor Leo for Cool Centennial, and Pastor Ben for Highlands Ranch. For all the youth and the young generation, we have Encounter Youth meetings every Saturday evening at 6:30 p.m. To all younger brothers and sisters, right after this Sunday service, we'll be having junior church at 12 p.m. Also, for all men, we have men's fellowship every Sunday at 6 p.m. If you want to be connected to our community, you can message us through BIC Denver WhatsApp group and we will walk you through it. We'll be streaming every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Again, join us at facebook.com/BIC Denver. I know we gave you a lot of information, but that's all we have for you today. But before we're dismissed, let's receive God's blessing. Ibadah ini sudah selesai. Dan saya percaya Anda diberkati dengan firman Tuhan. Anda dibekali yang memberikan janji dan kekuatan dari firman Tuhan kembali hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera, shalom di dalam nama Tuhan Yesus. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favor and give you His peace. Shalom in Jesus' name. Come on, if you receive it, say Amen.
God bless you semua. Selamat menikmati hari Minggu yang luar biasa ini. Stay warm and be blessed. I'll see you again next week.